Kenapa kita masih hidup hari ini? Kenapa Allah masih semaikan nyawa dalam badan kita? Mengapa kita masih diizinkan melangkahkan kaki, menghayunkan tangan? Kenapa orang yang lebih sehat dari kita lebih dulu mati daripada kita? Kenapa orang yang lebih muda daripada kita lebih dulu meninggal daripada kita? Sesungguhnya Allah buat kita hidup karena dosa kita masih banyak. Allah sayang dengan kita, Dia tunggu kita bertobat. Sesungguhnya Allah buat kita hidup karena Allah tahu kita belum punya bekal yang banyak. Ada dua surah di dalam Al-Quran yang bila dua surah ini dibacakan, itu setiap hurufnya dihitung bisa berpotensi menggugurkan dosa sekaligus mengabulkan doa-doa yang dimintakan. Sepanjang doa itu baik untuk urusan dunia akhirat kita. Kalau salah satu kurang baik, diperbaiki oleh Allah. Misal dunia baik tapi akhirat tidak, maka diperbaiki oleh Allah kepada yang lebih baik. Surat pertama Al-Fatihah, surah kedua Al-Baqarah. Sebelum doa baca tuh Al-Fatihah sama Al-Baqarah. Tapi Al-Baqarahnya tidak dari ayat yang pertama, panjangan. Cukupkan di ayat 285 sampai ayat 286, dua ayat terakhir. Hadisnya sahih. Kalau mau dikuatkan, biasanya banyak ulama memasukkan ayat 284. Ada yang sudah masuk ke dalam Ka'bah di sini? Ini informasi saja. Dan tiga ayat ini, Al-Baqarah 284, 285, 286, itu ayat yang dituliskan di dinding Ka'bah. Itu yang saat berhala dikeluarkan, gambar-gambar dihapus deh, syair-syair diganti dengan ayat Quran sehingga jadi kain kiswah Ka'bah di luar. Itu ada sejarahnya. Yang di dalam pun dihiasi dengan hiasan ayat Al-Quran. Di antara yang dituliskan itu Al-Baqarah ayat 284, 285, 286. Intinya di 285 dan 286-nya. Tadi rakaat pertama yang saya bacakan dalam sholat Isya. Hadisnya sahih. Itu spesial malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad SAW mengabarkan kabar gembira siapa yang membiasakan membaca Al-Fatihah. Ya, kemudian dua ayat terakhir di Al-Baqarah dari amanar rasulu sampai fansurna 'alal qaumil kafirin, tidaklah dia membacakan itu kecuali setiap hurufnya dijaminkan mengabulkan doa-doa yang dia mohonkan sepanjang benar doanya dan tidak diselimuti maksiat. Ketika itu Hussein kecil menangis dan mengadu pada ibundanya, "Ibu, mengapa kakek lebih mencintai Hasan? Mengapa kakek mencium Hasan di bibirnya, sedangkan aku hanya di leher?" Kemudian Sayyidah Fatimah menemui ayahnya, Rasulullah, dan mengutarakan keluhan Hussein. Dengan tatapan tajam dan lama, Rasulullah menjawab, "Wahai anakku Fatimah, Hasan selalu aku kecup di bibirnya, lantaran dia akan mati diracuni oleh orang terdekatnya, dan seluruh isi perutnya akan keluar lewat mulutnya. Sedangkan engkau, Husain." Rasulullah menatap Husain lama sekali. Beliau tidak bisa meneruskan ucapannya dan pingsan beberapa saat. Setelah siuman, beliau kembali menatap tajam sambil terus menangis berguncang dadanya, lantas berkata, "Sedangkan engkau, Husain, sering aku cium di lehermu karena engkau akan syahid dengan leher terputus." Mendengar penuturan ayahnya, Sayyidah Fatimah kemudian menahan ledakan tangisnya sambil memeluk putranya, Sayyidina Husain, yang kelak akan syahid seperti yang telah Rasulullah paparkan. Rumah mungil penuh cahaya surgawi itu pun pecah oleh tangisan Rasulullah yang mengguncangkan alam semesta.